adalah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda miskin yang menemukan bayi misterius yang ternyata bayi Nyi Roro Kidul. Bayi itu bukan sekadar anak biasa. Kehadirannya mengubah nasibnya secara tak terduga. Simak kisah penuh misteri dan keajaiban ini sampai akhir. Karena ada rahasia besar yang akan terungkap. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaka. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil hidup sebatang kara. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya, berdinding anyaman bambu dengan atap daun rumbia yang sudah bocor di sana-sini. Setiap hari, Jaka melaut menggunakan perahu kecil yang kayunya sudah lapuk, mencari ikan untuk sekadar bertahan hidup. Meski hasil tangkapannya tak selalu banyak, warga desa mengenalnya sebagai pemuda baik hati, meskipun sering diremehkan karena kemiskinannya. Suatu malam, angin bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang menusuk. Setelah semalaman berjuang melawan arus, Jaka pulang dengan hasil tangkapan yang sangat sedikit. Saat hendak menarik perahunya ke tepian, pandangannya tertuju pada sesuatu yang terombang-ambing di bibir pantai. Dari kejauhan, benda itu terlihat seperti gumpalan kain berwarna hijau berkilau. Penasaran, Jaka mendekat perlahan, dan jantungnya berdegup kencang saat melihat gumpalan itu bergerak pelan. Ketika ia membuka kain tersebut, betapa terkejutnya ia mendapati seorang bayi perempuan mungil terbaring di dalamnya. Kulit bayi itu putih bersih, rambutnya hitam lebat, dan matanya terpejam seolah sedang tidur lelap. Aneh, bayi itu tidak menangis meski tubuhnya basah oleh air laut. Jaka terdiam, pikirannya berkecamuk antara takut, bingung, dan kasihan. Astagfirullah, bayi siapa ini? Gumamnya lirih. Hatinya bergejolak, ingin meninggalkan bayi itu, namun nuraninya tidak tega. Suara deburan ombak seolah membisikkan sesuatu ke telinganya. Jaka menghela napas panjang dan perlahan menggendong bayi itu dalam pelukannya. Seolah ada rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia memeluk bayi tersebut. Dengan hati-hati, ia membawa bayi itu pulang ke gubuknya, tanpa tahu bahwa keputusannya malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Jaka terus dihantui rasa takut dan keraguan. Ia tak tahu dari mana bayi itu berasal. Apalagi bagaimana bisa ada di pinggir pantai di malam yang begitu mencekam. Sesampainya di rumah, Jaka segera menyalakan pelita kecil untuk menerangi gubuknya yang gelap. Cahaya remang-remang menyorot wajah bayi mungil itu. Jaka duduk di sudut ruangan, menatap bayi tersebut dengan perasaan campur aduk. "Siapa kau, Nak? Kenapa kau ada di pantai malam-malam begini?" bisiknya pelan. Bayi itu tetap terlelap. Wajahnya begitu tenang seolah tidak merasakan dinginnya malam. Malam itu, Jaka nyaris tak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk terjaga, sesekali menatap bayi yang tidur di sampingnya. Di benaknya muncul banyak pertanyaan. Bagaimana jika besok pagi warga desa menuduhnya yang bukan-bukan? Bagaimana jika bayi itu adalah titipan makhluk halus? Namun setiap kali rasa takut menyelimuti hatinya, ia kembali menatap wajah polos bayi itu dan rasa iba mengalahkan segalanya. Menjelang subuh, bayi itu terbangun. Kedua matanya yang bening terbuka perlahan menatap Jaka dengan tatapan yang begitu dalam. Aneh, bayi itu sama sekali tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis, seolah merasa nyaman di pelukan pemuda miskin itu. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Jaka. Sudah lama ia tak merasakan kasih sayang, dan kini seorang bayi yang bahkan tak ia kenal mampu menghangatkan hatinya yang selama ini penuh luka. "Mulai hari ini, kau anakku," bisik Jaka dengan suara bergetar. Ia tak peduli dari mana bayi itu berasal, yang ia tahu hanya satu: Tuhan pasti punya rencana di balik pertemuannya dengan bayi mungil ini. Namun, tanpa ia sadari, keputusannya malam itu akan membawa badai fitnah yang kelak mengguncang seluruh desa. Sejak bayi perempuan itu dibawa pulang oleh Jaka, kehidupan pemuda miskin itu berubah drastis. Awalnya, warga desa hanya sekedar berbisik di belakang tentang kehadiran bayi tersebut. Namun semakin hari gosip itu semakin liar hingga menyebar ke seluruh penjuru desa. Para tetangga mulai berani mencibir secara terang-terangan. Pasti dia temukan bayi itu di hutan karena hasil perbuatan dosanya sendiri, ucap seorang ibu-ibu di pinggir jalan sambil menatap tajam ke rumah kecil Jaka. Apa mungkin bayi itu anak perempuan simpanannya?
Atau jangan-jangan bayi siluman yang menyamar jadi manusia? Sahut yang lain sambil tertawa sinis. Setiap kali Jaka keluar rumah untuk melaut, pandangan sinis warga desa selalu mengiringi langkahnya. Namun pemuda itu hanya menundukkan kepala, menahan perih di hatinya. Ia sadar, melawan hanya akan membuat fitnah semakin menjadi-jadi. Di malam hari, ketika Jaka duduk di sudut rumah kecilnya sambil menimang bayi itu, air matanya menetes perlahan. "Kenapa mereka begitu kejam, Nak?" bisiknya sambil membelai kepala bayi mungil itu. Meski begitu, Jaka tak pernah sedikit pun berniat membuang bayi tersebut. Baginya, bayi itu adalah titipan Tuhan yang harus ia jaga, walau seluruh dunia menghujatnya. Suatu malam, beberapa pemuda desa diam-diam datang ke rumah Jaka. Mereka melempar batu ke atap rumahnya, membuat suara berisik yang memekakkan telinga. "Keluar kau, Jaka. Kembalikan bayi siluman itu ke laut. Kami tidak mau ada bencana di desa ini," teriak salah satu pemuda. Namun Jaka hanya memeluk bayi itu erat-erat, berdoa dalam hati agar Tuhan melindungi dirinya dan bayi yang tak berdosa itu. Hari-hari terus berlalu, dan penghinaan warga desa tak pernah berhenti. Setiap kali Jaka pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan bayi, para pedagang selalu mematok harga lebih mahal dari biasanya. Bahkan ada yang terang-terangan menolak menjual barang dagangannya kepada Jaka. "Kami tidak mau uang dari pemelihara siluman," bentak salah seorang pedagang. Jaka hanya bisa menahan rasa sakit itu dalam diam. Ia sadar bahwa kehadiran bayi itu membuat hidupnya semakin sulit. Tapi kasih sayangnya jauh lebih besar dari semua hinaan yang ia terima. Meskipun hidup dalam kekurangan, Jaka tetap merawat bayi itu dengan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memanjatkan doa agar bayi mungil itu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Namun tanpa disadari oleh warga desa, keajaiban perlahan mulai menghampiri hidup Jaka. Setiap kali ia melaut, ikan-ikan seolah berbondong-bondong masuk ke dalam jalannya. Bahkan saat para nelayan lain pulang dengan tangan hampa, Jaka selalu kembali dengan tangkapan melimpah. "Ini pasti ulah siluman bayi itu. Jangan-jangan dia memang memelihara makhluk gaib," bisik warga dengan penuh dengki. Hati Jaka semakin sakit mendengar fitnah itu. Tapi ia tahu Tuhan sedang menguji kesabarannya. Malam itu, saat bayi mungil itu tertidur lelap di pangkuannya, Jaka membisikkan doa tulus. "Aku tidak peduli seberapa besar hinaan yang kuterima. Selama Tuhan mempercayakanmu padaku, aku akan menjagamu dengan sepenuh hati." Tanpa disadari, setetes air mata jatuh dari mata bayi itu. Saat itulah, angin malam bertiup lembut membawa aroma melati yang harum memenuhi rumah kecil itu. Meski hinaan terus menghujaninya, Jaka tak pernah membalas. Ia tetap menjalani hidup dengan hati yang ikhlas. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia bergegas menuju pantai dengan jala dan perahu kecilnya. Bayi mungil yang ia beri nama Melati selalu ia titipkan kepada seorang tetangga yang masih bersedia menolongnya, meski ikut mendapat cemoohan dari warga. Di tengah laut, Jaka sering berbicara sendiri, mencurahkan isi hatinya kepada ombak. "Ya Allah, aku hanya ingin menolong bayi ini. Jika memang dia adalah ujian untukku, aku terima. Tapi tolong, beri aku sedikit rezeki agar kami bisa makan hari ini." Anehnya, sejak ia merawat Melati, ikan-ikan selalu memenuhi jalannya. Setiap kali ia menarik jala, tangkapannya selalu melimpah. Kakap, tuna, bahkan udang laut yang langka ditemukan. Sementara itu, nelayan lain terus mengeluh karena hasil tangkapan mereka semakin menipis. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu semakin curiga. "Tak masuk akal. Jaka pasti memelihara tuyul atau jin laut," bisik seorang nelayan. Namun, tak ada bukti untuk menuduhnya secara langsung. Jaka menjual hasil tangkapannya dengan harga murah kepada warga miskin di desa, tetapi kebaikannya tetap tak dihargai. Sebaliknya, ia justru difitnah telah menyihir ikan-ikan agar masuk ke dalam jalannya. Hingga suatu hari, seorang pemuka desa bernama Pak Leman datang ke rumah Jaka. "Jaka, aku tahu kau anak baik, tapi warga mulai resah. Mereka bilang kau punya ilmu hitam. Sebaiknya kau tinggalkan bayi itu sebelum semuanya bertambah buruk." Mendengar itu, Jaka hanya menundukkan kepala. Air matanya menetes.
Tapi ia tetap diam. Baginya, bayi kecil itu adalah titipan Tuhan yang harus ia jaga, apapun risikonya. Waktu terus berlalu. Melati tumbuh menjadi bayi yang sehat dan cantik. Rambutnya hitam lebat, kulitnya seputih kapas, dan matanya bening seperti permata. Setiap kali Jaka menggendongnya ke pasar, semua mata tertuju pada bayi itu. "Anak siapa itu? Cantik sekali," bisik para wanita desa. Namun, pujian itu selalu disertai nada sinis. "Jangan-jangan anak siluman, makanya cantik begitu." Jaka hanya menunduk, menahan sakit hati yang semakin menumpuk. Keberuntungan terus menghampirinya. Hasil tangkapannya semakin melimpah. Bahkan ia sering menemukan mutiara dalam kerang-kerang yang ia bawa pulang. Namun, semua rezeki itu ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Ia tidak hidup mewah atau menyombongkan diri, tetapi warga desa justru semakin iri. Fitnah semakin menyebar, menuduh bahwa Melati adalah jelmaan jin laut yang dikirim untuk menyesatkan manusia. "Awas, jangan dekat-dekat rumah Jaka. Bisa-bisa kita kena sial juga," teriak seorang wanita di pasar. Hinaan itu semakin menjadi-jadi hingga tak ada satupun warga yang mau berbicara dengan Jaka. Mereka menganggapnya telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Meski hatinya sakit, Jaka tetap sabar. Ia hanya memandangi bayi kecil dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. "Kita hanya berdua, Nak. Biarlah mereka berkata apa. Selama ayah masih bisa melindungimu, ayah tak akan pernah meninggalkanmu," bisiknya sambil mencium kening Melati. Namun, fitnah itu mencapai puncaknya. Suatu malam, rumah kecil Jaka dilempari batu oleh sekelompok warga. "Buang bayi itu. Jangan bawa sial ke desa ini," teriak mereka. Malam itu, Jaka hanya bisa berdoa sambil mendekap Melati yang menangis ketakutan. "Ya Allah, jika bayi ini benar-benar titipanmu, tolong lindungi dia dari tangan-tangan yang zalim." Tapi cobaan belum berakhir. Malam itu, angin laut berhembus lembut. Jaka duduk di sudut gubuk reyotnya, menimang bayi yang semakin hari semakin cantik. Wajah Melati tampak bercahaya di bawah sinar bulan purnama. Saat itu, Jaka tak menyadari bahwa malam itu adalah malam ke-40 sejak ia menemukan bayi tersebut. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan. Aroma wangi melati semerbak memenuhi udara. Jantung Jaka berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Saat itulah, suara lembut terdengar dari bayi mungil dalam pelukannya. "Terima kasih, ayah, kau telah menyelamatkanku." Mata Jaka membelalak. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin bayi sekecil itu berbicara? Tubuhnya gemetar hebat. Namun, tangannya tetap erat memeluk bayi tersebut, seolah melindunginya dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Bayi itu menatap Jaka dengan mata bening, seakan mencoba menenangkan hatinya. "Jangan takut, ayah. Aku bukan bayi biasa. Aku adalah titisan Ratu Pantai Selatan yang sedang diuji oleh alam. Kau telah menunjukkan kasih sayang tanpa pamrih. Kau telah lulus dari ujian ini," ujar bayi itu dalam hati Jaka. Perlahan, air mata Jaka menetes. Ia selama ini dihina, difitnah, bahkan diusir oleh warga desa. Namun ia tak pernah membenci siapapun. Ia hanya percaya bahwa bayi ini adalah titipan Tuhan. "Kenapa aku?" tanya Jaka dengan suara bergetar. Bayi itu menjawab dalam hati, "Karena hatimu bersih. Kau orang yang dipilih untuk menjaga titisan kerajaan laut. Aku akan pergi suatu saat nanti, tapi sebelum itu, aku akan membawa keberkahan dalam hidupmu selama kau tetap rendah hati dan ikhlas menolong sesama." Jaka menangis sejadi-jadinya. Ia tak pernah menyangka bahwa bayi yang selama ini ia rawat dengan kasih sayang adalah makhluk suci dari kerajaan gaib. Malam itu, Jaka bersujud syukur. Meski hatinya sedih karena tahu bayi itu akan pergi suatu saat nanti, ia tetap bersyukur telah dipercaya untuk menjaga titipan mulia. Meskipun mendapat banyak keberkahan, Jaka tetap dianggap hina oleh warga desa. Fitnah demi fitnah semakin berkembang, membuat hidupnya semakin tertekan. Suatu hari, kepala desa dan para warga berkumpul di balai desa dan memanggil Jaka untuk diadili.
Kau pasti memelihara tuyul atau siluman. Mana mungkin seorang nelayan miskin bisa mendadak kaya tanpa bantuan ilmu hitam? Teriak salah satu warga dengan penuh emosi. Jaka hanya menunduk, memeluk bayi kecil yang selama ini ia rawat. Ia tak mampu membela diri. Tak ada seorang pun yang mau mendengar penjelasannya. Dengan penuh amarah, warga memutuskan untuk mengusir Jaka dari desa. Malam itu, di bawah hujan, Jaka berjalan meninggalkan desa dengan bayi mungil dalam pelukannya. Hatinya terasa hancur. Namun ia tetap bersyukur karena masih bisa merawat bayi yang sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Tanpa disadari, air mata Jaka menetes. Tetapi bayi itu hanya tersenyum, seakan tahu bahwa masa depan yang penuh berkah sedang menanti. Bertahun-tahun berlalu, Jaka merantau ke kota kecil di seberang pulau. Berkat kerja keras dan kejujurannya, ia berhasil membuka usaha kecil yang akhirnya berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan. Bayi yang dulu ia temukan kini tumbuh menjadi gadis cantik, dengan wajah bercahaya seakan bukan manusia biasa. Setiap orang yang melihatnya merasa tenang dan damai. Namun, pada suatu malam bulan purnama, gadis itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Jaka mencari ke seluruh penjuru kota. Namun yang ia temukan hanya sehelai kain hijau berkilau di kamar tidur gadis itu, bersama wangi bunga melati yang semerbak memenuhi ruangan. Sejak saat itu, keberkahan terus mengalir dalam hidup Jaka tanpa henti. Meskipun hatinya sedih, ia sadar bahwa bayi yang pernah ia selamatkan adalah titisan Nyi Roro Kidul yang sedang menguji ketulusan hatinya. Jaka pun menghabiskan sisa hidupnya dengan membantu orang miskin, berharap kebaikan yang ia tanam akan terus menjadi berkah bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.